Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Usai berikan tausiah di Tablik Akbar dan halal bihalal di lapangan umum Sakra Barat, Lombok Timur, sejumlah warga menyampaikan aspirasinya agar Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bisa berkiprah di kancah nasional dan menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Teriakan TGB untuk RI 1 menggema di lokasi Tablik Akbar di lapangan umum Sakra Barat, Lombok Timur. Warga menyampaikan aspirasinya agar Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, bisa berkiprah di kancah nasional dan menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024. Masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat mengharapkan apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan tentang bagaimana TGB berkiprah dengan satu partai yang namanya Perindo, partai baru. Ini kelihatannya menurut kami adalah sangat berpeluang untuk bisa beliau duduk di kancah nasional. Ketika Bapak TGB menjadi Ketua Harian di Perindo, harapan kami perempuan khususnya di NTB dan pada umumnya di Indonesia menjadi perempuan yang handal dan bisa diharapkan untuk kedepannya menjadi perempuan yang betul-betul yang diharapkan oleh negara ini. Dan beliau bisa menjadi calon presiden, akan melanjutkan perjuangannya Bapak Jokowi, karena saya melihat kiprah beliau itu dalam memimpin itu yang sangat luar biasa sekali. Sebagai warga Nusa Tenggara Barat, saya sendiri merasakan bagaimana majunya Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan beliau. Besar harapan saya dan kami semua di sini bahwa ada putra Sasak terbaik dan putra Indonesia terbaik itu untuk melangkah ke jenjang nasional. Menanggapi aspirasi warga, TGB menegaskan harapan yang disampaikan warga menjadi bagian dari hasanah dalam demokrasi. Bagi TGB yang paling penting, umat Islam dan semua warga berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Ya, itu aspirasi yang baik, yang wajar. Mungkin karena dulu saya sempat memimpin NTB 2 periode. Ya. Jadi ya itu aspirasi yang menurut saya sangat wajar. Dan juga sehat ya untuk suatu kontestasi kepemimpinan nasional, banyak pilihan-pilihan, banyak alternatif supaya lebih lebih meriah ya dalam suasana persaudaraan. Tablik Akbar dan halal bihalal di dua lokasi berbeda di Lombok Timur dihadiri ribuan warga. Mereka datang mendengar langsung tausiah dari Tuan Guru Bajang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah, bagian selatan daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska,
sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tium Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tium Merenteng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tium Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Tradisi hadok atau tinjau tradisional menjadi tradisi turun-temurun Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget, rame nih, lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol, jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu disenggol gitu, itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Lagar adalah 100 dan oleh Bapak Nino itu 99,99. Ya, pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.